Setiap bulannya, Aine ini bisa menerima uang sebesar 100.000 peso yang setara hampir 30 juta rupiah. Nggak cuma ke Aine aja, pasangannya tersebut juga memberikan sebanyak 1.500 peso atau setara dengan 404 juta rupiah kepada keluarganya si Aine. Kalau di total, uang yang sudah diberikan itu sudah melebihi upah minimum Filipina yang hanya sebesar 18.000 peso atau setara dengan 4,8 juta rupiah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas tentang negara Filipina. Nah, Filipina ini adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang bisa dikatakan mirip banget sama Indonesia. 11-12 lah. Ya, selain Malaysia, terus selain Brunei yang agak mirip dengan Indonesia, Filipina juga mirip banget. Perawakan orangnya juga sama, bahasanya juga mirip-mirip, dan suasana kotanya juga mirip banget dengan yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin, waktu Filipina dan Indonesia sama-sama sedang menyelenggarakan pemilu, banyak yang menyamakan kampanye dari paslonnya itu ya mirip-mirip juga gitu. Untuk sekarang, kita akan membahas nih sebuah fakta menarik dari Filipina yang mungkin jarang orang tahu dan atau mungkin kalian juga belum tahu sebelumnya, yaitu tentang ternyata di Filipina itu banyak banget sugar baby. Kalau di Indonesia sebutan lainnya adalah ani. Buat kalian yang nggak tahu apa itu sugar baby atau ani nih ya. Nah, ini adalah sebuah profesi dari seorang perempuan yang menjalin hubungan dengan yang jauh lebih tua, pria lebih tua gitu ya. Dan kebanyakan yang jadi sugar baby ini atau ini adalah perempuan-perempuan cantik atau justru juga ada yang gak cantik tapi ya dioplas-oplas gitulah geng wajahnya. Nah, itu fenomena yang sedang banyak sekali terjadi di Indonesia, terutama di kota besar. Dan ternyata di Filipina jumlahnya jauh lebih banyak. Terus geng, untuk pasangannya yang lebih tua yaitu si laki-laki biasanya disebut dengan sugar daddy. Dan kalau kebalikan nih, misalkan yang tuanya itu adalah si perempuan dan yang mudanya itu adalah si laki-laki, nah biasanya laki-laki ini disebutnya sugar baby juga. Sementara si perempuan yang tuanya itu disebut dengan sugar mommy. Kenapa hubungan seperti ini ada dan apa salahnya berhubungan dengan orang yang lebih tua? Emang ada pantangannya gitu. Nah, ternyata bukan masalah umurnya yang menjadi tabu, tetapi hubungan antara sugar baby dengan sugar daddy itu adalah hubungan yang transaksional. Si sugar baby-nya akan mendapatkan banyak uang atau kemewahan dari si sugar daddy dan sebaliknya sugar daddy akan mendapatkan pelayanan plus-plus gitu dari si sugar baby-nya. Nah, jadi ini nggak melulu soal hubungan percintaan, tetapi ya benefitnya gitu. Dan sugar baby banyak banget geng di Filipina dan sudah menjadi hal yang biasa di sana. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas nih geng tentang fenomena seberapa banyak sugar baby atau ini yang ada di Filipina ini dan mengapa ini bisa sampai terjadi dan mengapa hal ini bisa jadi lumrah di sana. Nah, terus apa yang menjadi penyebab mereka ini bertumbuh di sana? Apa karena kebutuhan ekonomi atau justru karena memang mereka memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan yang lebih tua atau justru yang lebih mapan gitu. Nah, semuanya akan kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung membahas tentang fenomena ani atau sugar baby yang ada di Filipina ini, geng. Jadi banyak orang yang ingin menjadi kaya raya. Ya, siapa yang nggak mau gitu kan? Kalau banyak uang, kehidupan kita pasti mungkin ya lebih mudah lah di muka bumi ini. Tapi realita itu, ya untuk bisa mendapatkan banyak uang, kita harus bekerja keras. Nah, kita lihat aja gimana kerasnya kehidupan contohnya di Jakarta gitu. Orang yang tinggal di daerah-daerah di sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Tangsel, sampai Karawang itu rela berbondong-bondong untuk menempuh puluhan kilometer agar bisa mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Rutinitas kerja seperti itu juga pasti membuat kita di suatu titik di dalam hidup merasa jenuh dan mungkin ya pernah berpikir bisa nggak sih kita mendapatkan uang tanpa harus kerja keras dan tanpa harus capek kayak gitu kan. Kalimat tersebut nggak hanya sekedar mimpi bagi sebagian orang, karena buat mereka yang menempuh jalur alternatif dengan menjadi sugar baby atau
itu ternyata bisa mendapatkan uang dengan cara yang mungkin bisa dikatakan lebih santai. Hanya bermodalkan paras cantik, mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah. Suka atau enggak, fenomena seperti ini nyata adanya geng di kehidupan kita. Dan bahkan bisa jadi uang yang dimiliki oleh sugar baby atau ini lebih banyak daripada kalian yang sudah pontang-panting banting tulang gitu. Wah, miris banget ya, tapi ya begitulah kenyataan hidup gitu. Nah, makanya fenomena ini bagi sebagian orang adalah sesuatu hal yang menguntungkan. Makanya kalau di Indonesia sendiri, misalnya ada perempuan yang di sosial medianya hanya memamerkan kekayaan, kecantikan, jalan-jalan gitu, tanpa tahu dia ini berasal dari keluarga kaya atau bukan, atau dia bekerja di mana gitu ya, punya bisnis atau enggak. Nah, biasanya bakal langsung dicurigai kalau dia itu adalah seorang atau sugar baby tadi. Tapi kita nggak akan fokus ke fenomena yang ada di Indonesia, geng. Melainkan kita akan fokus ke fenomena yang ada di Filipina. Seperti topik pembahasan kita kali ini. Pembahasan ini gue ambil dari sebuah media yang bernama Spot yang mengungkap fenomena banyaknya ani di Filipina. Menurut media tersebut, ada sebanyak 250.000 ani yang terdeteksi katanya. Dan ini banyak banget. Nah, mereka ini berusaha untuk mencari orang yang bisa memberikan mereka uang yang rata-rata sebesar 52.000 peso atau setara dengan 14 juta rupiah per bulannya. Ada salah satu ani yang berhasil diwawancara oleh si media Spot ini, geng. Dia itu bernama Aine. Aine ini berusia masih cukup muda, yaitu 22 tahun dan berasal dari Cavite. Cavite apa Cavite itu atau Cavite gitu nama daerahnya. Koreksi gue kalau salah. Kehidupan si Aine ini itu berubah setelah dia memutuskan untuk menjadi seorang sugar baby atau dia menjadi orang yang memiliki banyak uang dan hidup dengan kemewahan. Seperti yang udah gue sebutkan di awal, kalau hubungan yang dia jalani ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Dapat benefitnya gitu. Orang yang lebih tua yaitu sugar daddy atau sugar mommy akan memberikan uang atau hadiah kepada si ani-aninya atau sugar baby-nya. Nah, sebagai imbalannya, si sugar baby atau aninya akan memberikan afeksi seperti mau menemani si sugar daddy atau sugar mommy atau ada kesepakatan lain yang lebih intim gitu, geng. Si Aine ini mengaku setelah dia lulus SMA, dia itu belum mendapatkan pekerjaan, geng. Dan mungkin gak bisa untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat kuliah karena terhambat oleh kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Dan untuk bisa mendapatkan uang secepat mungkin, Aine ini mencari tahu di internet apa saja yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan uang. Sampai-sampai pada akhirnya dia mengetahui sebuah platform yang bernama Sugarbook. Nah, ini seperti dating apps yang mana ini mirip kayak Tinder gitulah kurang lebih. Dan Aine mendaftarkan diri di platform tersebut yang mana kalau ada yang tertarik dengan dia, maka sugar daddy itu akan memilih gitu. Dikatakan kalau dia sudah bermain Sugarbook ini dari tahun 2019 tapi baru mendapatkan sugar daddy-nya 4 tahun kemudian. Dan hubungan antara Aine dengan si sugar daddy-nya ini biasa disebut dengan kata sugar dating. Terus, geng, dari ceritanya, sebelum dia bersama dengan sugar daddy-nya yang sekarang, Aine ini sebenarnya sudah pernah bersama dengan sugar daddy-nya yang lain, tapi hubungan mereka nggak berjalan baik, geng. Nah, pada dasarnya Aine ini bukan orang yang pemilih, tapi kebanyakan dari sugar daddy yang ketemu sama dia itu sifatnya nggak disukai oleh si Aine karena ada beberapa sugar daddy yang suka memamerkan harta kekayaan dan menurut Aine itu terasa seperti merendahkan dia, seolah-olah dia hanyalah barang gitu, jadi nggak dihargai. Nah, ini ada fenomena kayak gini juga nih, ini minta dihargai padahal kan tujuannya memang pengen dibayar gitu kan. Harusnya wajar-wajar aja kalau ada sugar daddy yang berlaku pamer kayak gitu. Nah, terus, geng, setelah dia gagal berkali-kali, akhirnya Aine ini bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Skotlandia. Pria tersebut sudah bercerai dengan istrinya dan kemudian menjadi sugar daddy. Dan dia bertemu dengan Aine dan dia akhirnya menjadi sugar daddy-nya Aine. Tapi hubungan mereka itu berbuah manis karena yang awalnya hanya menjadi sugar daddy, sekarang pria tersebut sudah menjadi suaminya beneran gitu. Pada awalnya ketika mereka memutuskan untuk menjalin hubungan, Aine ini mengaku kalau dia hanya tertarik karena uangnya si laki-laki itu aja. Tapi semakin lama Aine ini merasa dia ada rasa dan jatuh cinta dengan pria tersebut karena dia berbeda dengan sugar daddy yang lain yang pernah dia temui. Dan pria tersebut juga memberikan Aine kebebasan untuk bisa mengejar cita-cita yang ingin menjadi seorang pengusaha. Dia punya restoran dan mendirikan yayasan untuk panti asuhan yang mana semua itu dibiayai oleh si pria tersebut yang menjadi sugar daddy-nya dan sampai akhirnya menjadi suaminya. Tuh, geng. Gampang ya, gampang banget hidup orang ya kalau udah cantik gitu. Cari sugar daddy ya kan, terus tiba-tiba dikasih uang, jatuh cinta jadi suami dah.
Gila. Setiap bulannya, Aine ini bisa menerima uang sebesar 100.000 peso yang setara hampir 30 juta rupiah. Nggak cuma ke Aine aja, pasangannya tersebut juga memberikan sebanyak 1.500 peso atau setara dengan 404 juta rupiah kepada keluarganya si Aine. Kalau di total, uang yang sudah diberikan itu sudah melebihi upah minimum Filipina yang hanya sebesar 18.000 peso atau setara dengan 4,8 juta rupiah. Nah, uang sebanyak itu nggak pernah Aine dapatkan sebelumnya karena memang si Aine dan keluarganya ini hidup di tengah-tengah kemiskinan, geng. Dan ada waktu di mana Aine dan keluarganya tidak bisa makan bahkan karena nggak punya uang untuk beli makan, sehingga mereka hanya bisa minum air dan ya supaya bisa merasa kenyang. Nah, jadi ketika Aine ini sudah punya sugar daddy, dia dan keluarganya merasa sangat terbantu dengan uang yang diberikan oleh si sugar daddy-nya. Dan dengan uang yang diberikan tersebut, Aine juga mengaku bisa lebih percaya diri dengan merawat diri, ya udah banyak duit gitu kan, dan dia ya nggak merasa insecure lagi. Dan ketika dia menjalani hubungan, mereka itu hampir nggak pernah ketemu, geng. Jadinya mereka tuh hanya berkomunikasi secara virtual karena kan memang beda negara. Aine di Filipina, sementara pasangannya itu di Inggris. Nah, mereka ini hanya bisa video call setiap harinya dan bentuk komunikasi seperti ini bukanlah hal yang aneh di zaman sekarang. Meskipun terlihat sangat menggiurkan dan menjanjikan, nah tapi sesuatu yang disebut dengan sugar dating ini juga memiliki sisi gelapnya, geng. Karena sering dikaitkan dengan eksploitasi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara si sugar baby dengan si sugar daddy atau sugar maminya. Banyak sugar baby yang ingin menjalin sugar dating demi kebutuhan ekonomi mereka, yang membuat secara nggak langsung sugar daddy atau sugar mommy ini memiliki pengaruh besar dalam hidup si sugar baby mereka. Sering juga si sugar daddy ini menuntut hal yang lebih dari si ini atau sugar baby-nya, yang mana ini biasanya nggak sesuai dengan kesepakatan awal dan sering sekali terjadi tindakan-tindakan dan kekerasan. Nah, terus di dalam kisahnya si Aine ini, bagaimana dia bisa menangani hal tersebut? Menurut pengakuan dia memiliki batasan terhadap setiap sugar daddy yang pernah bertemu dengan dia, geng. Dia cuma mau ditemui di tempat umum dan gak mau kalau Aine itu diajak ke tempat tinggal mereka. Jadi Aine ini selalu menghindar ketika sudah diajak ke tempat tinggal kayak rumah atau apartemen. Nah, dia selalu memilih bertemu untuk makan siang, minum kopi, atau makan malam, kemudian baru pergi. Nah, batasan-batasan kayak gini dikatakan sedang diterapkan oleh banyak sugar baby atau ani-ani lainnya di Filipina, di mana para ani-ani ini ingin mendapatkan uang tanpa harus menjalin hubungan secara berlebihan atau sampai di setubuh gitu. Dan inilah prinsip yang dipegang oleh si Aine. Dan keluarganya pun gak masalah ketika si Aine ini menjalin hubungan percintaan dengan orang yang lebih tua dan apalagi ya dengan para bule gitu. Nah, di Filipina sendiri bule ini sering disebut dengan kata AFAM yang merupakan singkatan dari A Foreigner Around Manila. Jadi AFAM singkatannya. Yang mana istilah ini sering sekali dipakai ketika ada orang Filipina yang memiliki hubungan dengan orang kulit putih. Dan bahkan nih, geng, menurut ceritanya si Aine ini, ada beberapa kerabatnya juga menjalin hubungan yang serupa seperti si Aine, yaitu mencari sugar daddy. Dan hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar serta lumrah bagi keluarga mereka. Nah, makanya hal-hal seperti ini nih, geng, yang mana keluarganya tuh pada setuju menjadikan Filipina sebagai tempat untuk surganya para ani-ani atau sugar baby. Jadi banyak banget di sana. Ang taong nagbibigay ng serbisyo o yung nagbibigay ng pera kapalit nito. Lalu, geng, seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, kalau fenomena seperti ini banyak terjadi di Filipina, bahkan Filipina menjadi salah satu dari 5 negara teratas di dunia dalam perihal banyaknya sugar baby atau ani. Dan ada beberapa wilayah di Filipina yang banyak sugar baby-nya atau yaitu yang pertama di daerah Metro Manila dengan jumlah total 144.462 sugar baby. Lalu ada di daerah Calabarzon sebanyak 47.120 sugar baby. Lalu ada daerah Luzon Tengah sebanyak 31.621 sugar baby. Dan di daerah Visayas Tengah sebanyak 22.665 sugar baby. Dan di daerah Mindanao Utara sebanyak 7.412 sugar baby. Itu yang terdata. Gimana yang belum terdata atau mungkin yang baru gede gitu? Itu rata-rata sebanyak 52.000 peso atau setara dengan 14 juta rupiah. Tapi, geng, ada sebanyak 22% dari mereka yang bisa mendapatkan uang lebih besar dari itu, yaitu sekitar 141.000 peso sampai dengan 283.000 peso atau setara dengan 38 sampai dengan 76 juta rupiah per bulannya. Gila, udah kalah pengusaha, geng. Hampir setengah dari yang ada di Filipina itu merupakan ya cewek-cewek pengangguran. Sementara sebanyak 28%-nya itu adalah mahasiswi dan 10%-nya adalah para pekerja di sektor perhotelan. Ada sebuah survei nih bahkan ya yang mencoba untuk mencari tahu apa tujuan dari
sugar baby ini memilih untuk menjalani kehidupan tersebut? Dan jawabannya sudah bisa ditebak. Alasan paling banyak adalah karena ingin mendapatkan uang setiap bulannya dari para sugar daddy mereka. Lalu selain karena ingin mendapatkan uang setiap bulan, para ani juga mau mendapatkan liburan secara gratis dan dukungan emosional. Seperti merasa kalau mereka itu disayang layaknya pasangan kekasih. Nah, jadi mereka merasa tuh kayak, ya kalau mereka pacaran dengan orang yang biasa-biasa, mereka malah diajak susah. Tapi kalau dengan sugar daddy, mereka justru diberikan kasih sayang, diberikan support finansial. Pokoknya mereka merasa diratukan gitu. Jadi walaupun memang banyak yang menjalani hubungan sugar dating ini untuk bisa mendapatkan uang, tapi ada juga di antara mereka yang ingin mendapatkan afeksi selayaknya pacaran pada umumnya. Lalu uang yang sudah mereka dapatkan itu biasanya dipergunakan untuk apa nih? Nah, macam-macam nih geng. Ada yang untuk membiayai pendidikan mereka, ada yang untuk membayar rumah, ada yang untuk menabung, ada juga yang untuk membayar hutang, dan ada juga yang menghabiskannya untuk kebutuhan mewah atau foya-foya. Dan fenomena seperti ini cukup membuat gue tercengang geng. Karena gue nggak expect ternyata jadi di Filipina itu memang diwajarkan. Bahkan ada keluarga yang mensupport dan mereka tuh biasa aja kalau ada anggota keluarganya yang menjadi ani dengan berhubungan seperti itu. Nah, ada yang menyamakan ini dengan wanita malam bahkan. Yang mana kalau menurut gua ini agak berbeda ya geng. Kalau wanita malam itu kan ada bosnya. Jadi uang mereka itu harus disetor gitu. Dan sementara kalau mereka melakukan hal tersebut sendiri, nggak perlu bagi keuntungan ke orang lain, dan mereka biasanya merawat diri. Dan nggak semua dari para ini bisa diajak berhubungan badan gitu. Bisa aja untuk nemenin ngopi doang atau ngobrol doang gitu. Dan makanya hidup mereka juga sangat berkecukupan karena mereka tidak perlu membagi uang yang mereka dapatkan dengan siapapun. Nah, tapi walaupun begitu, sebenarnya faktor utama yang paling mendorong mengapa adanya fenomena ini di Filipina itu semua karena faktor ekonomi. Nah, sekarang kita bahas nih geng, bagaimana sih kondisi perekonomian di Filipina sehingga fenomena seperti ini jadi banyak muncul. Apakah ini benar karena adanya kemiskinan di mana-mana di sana? Sekarang kita bahas. Jadi geng, dari pembahasan mengenai ini yang sudah gue jelaskan tadi, apa kalian berpikir kalau berarti wanita malam di Filipina udah nggak ada lagi dong? Semisalkan sudah sebanyak itu yang menjadi ani-ani gitu. Nyatanya enggak geng, mereka masih ada sampai saat ini. Dan di Filipina ini sendiri geng, itu menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak wanita malam. Dan hal ini didapatkan dari sebuah laporan yang meneliti bagaimana sektor gitu ya, sektor itu gitu-gituan di 4 negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di dalam laporan tersebut disebutkan kalau jumlah dari keberadaan pekerja gitu-gituan yang ada di keempat negara ini nggak bisa dipastikan geng, mengingat memang pekerjaan ini adalah pekerjaan ilegal. Namun menurut perkiraan ada sekitar 0,25% sampai dengan 1,5% dari total populasi wanita yang terlibat di dalam industri tersebut. Perkiraan yang dibuat dari tahun 1993 sampai 1994 mencatat kalau ada sebanyak 100 sampai 600 ribu para perempuan pekerja gituan itu berada di Filipina. Dan ini banyak banget. Nah, namun kemungkinan untuk saat ini dikatakan hampir setengah juta pekerja gitu-gituan itu ada di Filipina sekarang. Nah, kalau di negara kita disebutkan itu hanya sebanyak 140 ribu sampai dengan 230 ribu. Di Malaysia itu hanya 43 ribu sampai 142 ribu. Sementara di Thailand ada sebanyak 65 ribu, namun menurut sumber lain menyebutkan kalau angkanya di Thailand sebenarnya lebih tinggi, yaitu sekitar 200 ribu sampai dengan 300 ribu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata antara Thailand dengan Filipina itu bersaing gitu jumlahnya. Dan Filipina itu juga tetap terbilang sangat banyak. Ada puluhan pekerja komersial kayak gitu di Filipina serta Thailand yang bekerja sampai ke negara lain. Dan para pekerja ini sebagian besarnya adalah wanita, tapi ada juga yang pria, waria, bahkan yang di bawah umur. Wah, gokil ya. Gila banget dunia kayak gini. Ternyata banyaknya itu datang dari Filipina dan Thailand. Dan di Filipina sendiri, tempat-tempat yang diketahui terlibat di dalam industri gelap kayak gini adalah agen pariwisata khusus, layanan pendamping, layanan hotel, sauna, dan klinik kesehatan, serta rumah yang dijadikan tempat untuk menyewakan pekerja tersebut, seperti bar, klub, dan juga tempat-tempat lain. Nah, sektor industri gelap di keempat negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Thailand ini, diperkirakan menyumbang sekitar 2-14% dari produk domestik bruto, dan pendapatan yang dihasilkan dari sana sangat penting untuk si pekerjanya sendiri, geng. Jadi ibaratnya nih, ketimbang mereka nganggur, ya mending mereka bekerja kayak gitu. Ya kalau enggak, tingkat kriminalitas jauh lebih tinggi gitu. Nah, walaupun yang melakukan pekerjaan gelap seperti ini sangat banyak,
tapi lebih dari 50% perempuan yang menjadi pekerjanya mengatakan kalau mereka melakukan hal tersebut karena terpaksa. Dan masih ada yang menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang nggak dibenarkan atau dosa. Tapi mau gimana lagi, mereka butuh makan. Dan biasanya setiap orang yang sudah terjebak di dalam industri kayak gini itu nggak bisa keluar dan nggak berani kabur karena yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka. Dan lagi-lagi semua faktornya ini adalah perkara ekonomi. Nah terus geng, karena kita berbicara tentang Filipina ya, di Filipina sendiri ada beberapa hal yang membuat para pekerja-pekerja kayak gini merasa tidak mendapatkan perlindungan, yang mana sebenarnya hal itu disebabkan karena benturan dari beberapa pandangan. Kalau berdasarkan dari The Revised Penal Code yang sudah diberlakukan sejak tahun 1930, mengkategorikan penjualan jasa kayak gini itu adalah sebagai bentuk kriminal dan pekerjanya sebagai seseorang yang harus disalahkan. Nah oleh karena itu, baik pekerja maupun bosnya atau orang yang memakai jasanya akan mendapatkan denda atau hukuman penjara. Nah belum lagi karena Filipina ini merupakan negara timur yang masih menjunjung tinggi nilai dan norma. Praktik-praktik seperti ini dianggap melanggar norma sebenarnya. Nah namun dalam Undang-Undang Anti-Trafficking in Person atau ATIP yang ada di Filipina memandang kalau praktik tersebut sebagai bentuk dari memanfaatkan kerentanan seseorang untuk tujuan eksploitasi dan mengkategorikannya sebagai perdagangan. Selain ATIP, di dalam makna Carta of Women menyebutkan kalau praktik industri kayak gini itu adalah sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan sehingga harus dilindungi dan memposisikan pekerjanya sebagai korban. Dari berbagai pandangan inilah membuat posisi dari para pekerja gitu-gituan di Filipina menjadi nggak tahu harus dibela atau justru harus disalahkan. Nih bener-bener aneh banget, jadi nggak jelas gitu hukumnya di sana. Dan atas kebingungan tersebut akhirnya praktik-praktik kayak gini terus merebak dan berkembang di Filipina. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau adanya ani sampai wanita itu nggak cuma di Filipina, tapi di semua negara ada. Berakar dari kesulitan ekonomi yang mereka rasakan. Dan buat Filipina sendiri, pemerintahnya sudah membuat target untuk bisa mengurangi kemiskinan, tapi hampir seperempat dari 105 juta penduduk Filipina itu tetap masih hidup di bawah kemiskinan. Dan warga yang paling miskin di Filipina itu hidupnya benar-benar sengsara, geng. Kalau kalian lihat, waduh, pahit banget gitu. Dan mereka nggak bekerja karena nggak ada lapangan pekerjaan di pedesaan, rendahnya kualitas pendidikan, dan terbatasnya sumber daya untuk keluarga. Hal tersebutlah yang menyebabkan kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin. Dan hal inilah yang mendorong banyak anak-anak perempuan di sana lebih baik menjadi atau menjajakan diri mereka. Di dalam laporan dari World Bank tahun 2022, Filipina berada di peringkat ke-15 dari 63 negara dalam hal ketimpangan pendapatan. Selain itu, Filipina memiliki salah satu tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Asia Timur. Di dalam laporan tersebut juga mengamati siklus kemiskinan antar generasi yang membuat ketimpangan ini terus berlanjut di Filipina. Kemiskinan ini juga menjadi semakin parah ketika pandemi dan pemerintah nggak bisa memperbaiki perekonomian secara merata di Filipina. Pada bulan Mei tahun 2022, ada 40% dari orang miskin yang kehilangan pendapatan. Dan mereka yang punya anak perempuan itu lebih memilih untuk menjajakan keluarga mereka tersebut. Dan bahkan makanya jadi ini di sana wajar. Nah, pemerintah Filipina memiliki sebuah proyek yang dinamakan dengan Ambisyon Natin 2040 yang menjadi sebuah proyek jangka panjang Filipina untuk bisa menjadi negara yang sejahtera dengan meningkatkan standar hidup mereka, rumah yang aman, dan menuntaskan kemiskinan dan kelaparan yang sudah lama dirasakan oleh masyarakat bawah Filipina. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Filipina sudah mencoba untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan per kapita mereka dan juga pembangunan di seluruh sektor dan wilayah serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah Filipina juga akan meningkatkan layanan pendidikan, layanan pariwisata, dan produksi pertanian, serta layanan kesehatan untuk seluruh warga mereka. Dan proyek Ambisyon Natin ini sudah dilakukan sejak tahun 2015, yang mana ada lebih dari 300 warga yang berpartisipasi di dalam proyek tersebut. Nah, rencananya Filipina bisa mewujudkan itu semua pada tahun 2040 mendatang. Kalau di Indonesia 2045 ya, telat 5 tahun, bedanya gitu. Dan diharapkan ketika Filipina sudah membaik kondisinya, perekonomian mereka juga membaik. Nah, udah nggak ada lagi profesi menjadi ani-ani atau wanita-wanita malam ini, geng, yang mencari uang dari sugar daddy atau justru dari orang-orang yang ingin memakai jasa mereka. Itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai banyaknya Filipina dan kemiskinan yang menjadi penyebab dari munculnya di sana. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.